Quran Surat Al-Baqarah ayat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Tentang bersumpah. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita bertemu dengan kalimat urdotan yang mempunyai dua arti. Pertama, penghalang. Kedua, sasaran. Menurut arti yang pertama, janganlah kamu jadikan Allah menjadi penghalang bagi sumpah kamu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Sebagaimana kita maklumi, sumpah ialah suatu perjanjian yang diteguhkan dengan memakai nama Allah. Kita pun bisa bersumpah hendak menghentikan suatu pekerjaan ataupun mengerjakannya. Ada orang yang dengan memakai nama Allah berjanji tidak akan menolong si Anu, sebagaimana pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Beliau pernah bersumpah, demi Allah, aku tidak lagi akan memberikan bantuan kepada si Mistoh, karena si Mistoh ini yang hidupnya sejak pindah dari Mekah ke Madinah adalah dibantu oleh Abu Bakar. Ketika orang-orang munafik membuat fitnah bahwa Siti Aisyah berlaku serong dengan seorang pemuda bernama Sofwan, si Mistoh ini pun telah turut menyebar-nyebarkan fitnah itu pula. Maka kemudian setelah turun ayat Allah yang membersihkan Aisyah dari noda yang busuk itu, Abu Bakar tidak lagi akan memberikan bantuannya kepada si Mistoh. Kemudian turun ayat 224 yang menegur Abu Bakar bahwa ia tidak patut berlaku demikian terhadap si Mistoh yang selama ini telah mendapat bantuan darinya. Lantaran teguran ayat itu, Abu Bakar membayar kafaroh atau sumpahnya yang telah terlanjur itu. Dalam hal ini, Abu Bakar telah menjadikan nama Allah menjadi penghalang atas maksudnya hendak berbuat baik, membantu orang lain. Oleh karena itu, janganlah orang sampai mengambil nama Allah menjadi penghalang bagi dirinya untuk berbuat baik atau untuk menegakkan takwa. Karena segala kebajikan yang kita kerjakan, tujuannya adalah supaya menjadi jalan untuk memperkukuh ketakwaan kita kepada Allah. Arti kedua dari urudotan ialah sasaran atau alamat pembidikan ketika belajar memanah. Ketika belajar memanah atau menembak. Sehingga seluruh pandangan dan perhatian ditujukan ke sana. Maka apabila Allah telah jadikan sasaran sumpah, artinya mempermudah-mudah kebesaran Tuhan untuk memperkuat suatu sumpah. Ini pun perbuatan yang tidak layak. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maksud ayat ini ialah supaya kamu jangan mengambil nama Allah menjadi dasar persumpahan untuk tidak akan mengerjakan yang baik. Misalnya, seorang laki-laki bersumpah tidak akan bertegur sapa dengan salah seorang karib kerabatnya atau tidak hendak memberikan sedekah atau bersumpah tidak akan mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, dan semuanya itu dikuatkannya dengan sumpah. Berdasarkan tafsir-tafsir ini, kita artikanlah bunyi ayat 224 sebagai berikut di atas. Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kamu yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang diterima dari Atha bahwa seorang laki-laki datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Orang itu berkata,
saya bernazar bahwa saya tidak akan bercakap-cakap dengan si fulan. Kalau aku bercakap dengan dia, sekalian budak-budakku akan merdeka dan segala harta bendaku akan aku jadikan belan buat menutupi atau aku belikan pakaian bagi Ka'bah. Mendengar nazar yang ganjil itu, Aisyah berkata padanya, "Janganlah engkau lanjutkan sumpah atau nazar demikian. Janganlah engkau jadikan yang demikian akan sebab merdeka budak-budakmu dan jadikan harta bedamu akan jadi pakaian Ka'bah. Sebab cara yang demikian telah dilarang Allah dengan ayat dan janganlah kamu jadikan Allah jadi penghalang dari sumpahmu. Sebab itu hendaklah segera engkau bayar kafaroh dari sumpahmu itu." Nyata sekarang bahwa ayat ini melarang keras orang bersumpah dengan memakai nama Allah untuk menghambat dirinya dari satu pekerjaan yang baik. Banyaklah lagi misal-misal yang dapat dikemukakan untuk itu. Misalnya orang berkata, "Demi Allah saya tidak akan ke Mekah selama si Anu masih bercokol di sana." Atau "Demi Allah, biar si Anu dan si Fulan itu berkelahi terus-menerus, aku tidak akan mendamaikan mereka." Maka sumpah-sumpah seperti ini yang menjadikan Allah jadi penghalang dari suatu perbuatan yang baik atau menjadikan Allah menjadi sasaran sumpah amatlah dicela oleh Allah. Di ujung ayat Allah berfirman, "Dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui." Allah mendengar perkataan-perkataan yang telanjur itu sebab namanya telah dijadikan penghalang atau sasaran dan Allah pun mengetahui bahwa perbuatan dan percakapan yang demikian adalah timbul dari kekurangan adab kepada Allah yang tiada pantas bagi seorang yang beriman. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sumpah-sumpah semacam itu, "Man khalafa ala yaminin faro'a ghairaha khairum minha falyatil ladzi wa khairun wal yukaffir an saminihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas suatu persumpahan, lalu dilihatnya ada hal yang lebih baik dari itu, hendaklah dia lakukan pekerjaan yang lebih baik itu, dan hendaklah dia bayar kafarah sumpahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikuatkan lagi oleh sabda-sabda beliau yang lain, diantaranya, "La nazaro wala yamina fima la yamliku benu adama wala fi maksiatillahi wala fi qati'ati rohimin." Dan tidak ada nazar dan tidak ada sumpah pada perkara yang tidak dikuasai oleh anak Adam, dan tidak pula dalam hal yang maksiat kepada Allah, dan tidak pula dalam hal yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Misal perkara yang tidak dapat dikuasai oleh anak Adam ialah bersumpah akan berangkat meninggalkan kota kediaman dan berpindah ke negeri lain besok juga. Ini karena hari esok bukanlah kepastian manusia, melainkan ketentuan Allah. Karenanya, katakan sajalah insya Allah. Atau bersumpah dalam hal maksiat. Misalnya, "Demi Allah, sebelum aku dapat berzina dengan perempuan itu, belumlah aku akan tobat." Misal yang ketiga, bersumpah memutuskan silaturahim ialah, "Demi Allah, aku tidak bertegur sapa dengan si Anu," dan sebagainya. Segala sumpah seperti ini sangat tidak disetujui oleh syar'i. Tetapi orang yang telanjur bersumpah jahat ini tetap haram mengerjakan pekerjaan yang tercela itu dan tetap wajib membayar kafarah sumpahnya. Di sini kita mendapat pelajaran bahwa nama Allah tidak boleh kita jadikan sasaran untuk bersumpah.
Menurut riwayat dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Malik al-Jusami mengatakan kepada beliau bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya atau sepupunya, maka dia pun bersumpah tidak akan memberikan apa-apa kepada saudara sepupunya itu dan tidak pula hendak menghubungkan silaturahim dengan dia. Lalu berkata Rasulullah kepadanya, hendaklah engkau segera bayar kafarah sumpahmu. Kemudian datanglah lanjutan peraturan Allah lagi berkenaan dengan sumpah.